Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita belajar faraid. Kali ini ashabus sulus, yaitu golongan yang mendapat warisan 1/3. Mereka adalah yang pertama al-ummu, ibu. Ma'a adamil far'i, dengan syarat si mayit ini tidak ada far'un. Far'un ini keturunan. Keturunan ya anak, cucu, wa adami ta'addudi, dan tidak adanya al-ikhwat wal akhwat, tidak adanya saudara-saudara si mayit. Mungkin kayak saudara laki-laki atau saudara perempuan, baik itu saudara kandung maupun yang cuma seibu atau sebapak dan lain-lain. Maka ibu dapat 1/3. Kemudian siapa lagi yang dapat 1/3? Al-akhwani wal ukhtani lil ummi fa'aksar. Dua saudara laki-laki atau dua saudara perempuan yang seibu atau lebih, dua atau lebih, itulah. Bisyartin, dengan syarat adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya siapa? Al-aslu wal far'u. Aslun tuh asal, berarti si mayit ini sudah tidak punya ayah ibu atau kakek gitu, ataupun dia tuh tidak punya keturunan, far'un, anak cucu. Kemudian yang nomor 3, al-jaddul hakikiyu. Maksudnya apa? Al-jaddul hakiki ini adalah kakek dari pihak ayah, artinya ayahnya ayah. Kalau si mayit ini tidak punya kakek dari pihak ayahnya atau ayah dari ayahnya, ma'a adamil far'i, dengan tidak adanya anak cucu si mayit, wa wujudil ihwat, tapi dia punya saudara kandung atau sebapak, seibu, pokoknya dia punya saudara. Dengan syarat lagi adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya di sini siapa? Ayah. Jadi kalau si mayitnya ini tidak punya ayah, maka kakeknya bisa dapat. Kemudian an yakuna sulus, maka 1/3 ini aksar, harus lebih banyak, min nasibin kullin minal jadi. Bagian si kakek yang dapat 1/3 ini harus lebih banyak dari bagian saudara-saudara si mayit yang lain. Wa amma in kana sulus aqallu, apabila bagian 1/3 ini lebih sedikit, pakus simat, maka dibagikanlah atirka, harta warisan itu, bainahum bitasawi, di antara mereka dengan sama rata. Maksudnya apa? Jadi jika si mayit ini misalnya punya kakek, dalam konteks ini dia tuh nggak punya keturunan ya, dia tidak ada keturunan, kemudian dia juga tidak punya ayah lagi, dia cuma ada kakek ini sama saudara-saudara dia, katakanlah dia punya 2 saudara laki-laki, maka misalnya hartanya ini 12 gitu kan, 12 ini dibagi dulu 1/3, kemudian setelah itu baru sisanya itu dibagi 2 ya, karena kan 2 saudara laki-lakinya. Nah, apabila setelah dibagi 2 ternyata bagian mereka berdua ini lebih banyak dari si kakek, maka harus dibagi rata aja, langsung aja dibagi rata, dibagi 3 aja semua. Tapi kalau 1/3-nya ini jadinya lebih banyak dari bagian mereka berdua ini, ya tidak masalah. Di sini begitu. Jadi dibagi dulu, dicoba dulu, bagi 1/3 dulu, kalau emang ternyata lebih sedikit maka dibagi rata aja. Kemudian selanjutnya ashabus sudus, golongan yang dapat 1/6. Ada 8. Yang pertama al-ummu, ibu, ma'a wujudil far'i, dengan adanya keturunan, wa wujudi ta'addudi minal ihwat al-wal akhwat, dan adanya saudara-saudara si mayit, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kemudian yang kedua al-akhu wal ukhtu lil ummi, saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu, idza infarada, jika sendirian, bisyartin, dengan syarat adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya di sini al-aslu wal far'u. Al-aslu ya ayah ibu, wal far'u keturunannya, anak cucu. Kemudian yang nomor 3 al-jaddul hakiki, kakek dari pihak ayah. Maksudnya apa? Ayahnya ayah si mayit. Ma'a wujudil far'i, dengan adanya cabang atau keturunan yang telah disebutkan, wa adamil ikhwa, dan tidak ada saudara-saudaranya. Bisyarta ini, dengan 2 syarat, adamul hajib, yaitu tidak ada penghalang, tidak ada ayahnya lagi, maka kakeknya yang dapat. Kemudian adamul far'i minan nisa, tidak adanya keturunan dari perempuan. Siapa itu? Contohnya anak perempuannya ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian al-abu, ayah, ma'a wujudil far'i, dengan adanya keturunan yang telah disebutkan, maka ayahnya bisa dapat 1/6. Kemudian al-ukhtu lil abi, saudara perempuan yang seayah, ma'a wujudil ukhti syaqiqah, dengan adanya saudara perempuan yang seayah seibu, dengan 2 syarat, adamul mu'asib, tidak adanya mu'asib. Mu'asib dari ukhtu lil abi di sini siapa? Al-akhu lil abi, saudara laki-laki seayah,
wal binti dan saudara perempuan, wa bintil ibni dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya siapa? Al aslu wal far'u, asal yaitu ayah ibu, wal far'u keturunannya, anak cucunya, minaz zukur yang telah disebutkan, dan ahus syakik. Dia juga tidak ada ahus syakik, yaitu saudara laki-laki kandung. Kandung berarti yang seayah dan juga seibu. Wal ukhti syaqiqah dan saudara perempuan sekandung, al asibah ma'al ghair. Kemudian yang nomor 6, bintul ibni fa aksar. Cucu perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih, ma'a wujudil binti dengan adanya anak perempuan dengan dua syarat. Yang pertama, adamul mu'asib, tidak adanya mu'asib, yaitu siapa mu'asib dari bintul ibni? Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian adamul hajib, tidak adanya penghalang-penghalangnya ya al aslu wal far'u, kembali lagi. Ketujuh, al jaddatu min jihatil abi, nenek dari pihak ayah, bisyartin dengan syarat adamul hajib, tidak adanya penghalang. Penghalangnya siapa? Al-abu wal-ummu, ayah dan ibu. Kemudian nenek dari pihak ibu, bisyartin dengan syarat adamul hajib, tidak ada yang penghalang yaitu ibu. Oke. Sampai di sini sudah selesai semua pembagian dari bagian-bagian yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Mohon maaf apabila banyak yang salah kata, salah penjelasan ataupun salah baris-baris saat membaca, salah arti dan sebagainya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.